ketemu lagi di OTW program lagi bagus-bagusnya. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Lagi bikin happy. Betul, dengan informasi juga hiburan-hiburan menarik dan candaan-candaan yang sangat fresh di pagi hari. Mungkin teman-teman di rumah mengira kita bertiga adalah badut. Betul. Menghibur kalian semua. Betul. Pada aslinya ada yang lebih badut. Yang ada di Senayan sana. Tapi seperti biasa, Iya. setiap pagi hari pasti ada yang bikin kita ceria. Betul. Karena ada sepupu aku. Oh, ini masih ada hubungan Iya. darah. Ini Siapa sepupunya lagi? Kiki Dari Garut. Dari Garut. Dari Garut. Dari keluarga Ada lagi. mama aku. Iya. Mamang Rafael. Semuanya. Selamat pagi. Biasa. Lagi bikin apa sih nih? Ini biasa, lagi bikin kue. Enggak ada. Kue. Ulek. Lihat bikin seblak. Bikin seblak. Ya, pagi-pagi aman kan makan seblak ya? Aman. Kita kan pagi-pagi udah nyabu. Apa ya? Bubur. Uhuy. Nah, ini udah beres mulai. Udah siap ya? Tinggal di Siram minyak panas. Minyak panas. Minyak ya ternyata. Iya. Yes. Ibu di rumah harumnya, Ibu. Sumpah demi Allah ini mah harumnya Iya. mantep banget ini. Bau cikur ya? Bau cikur, bener. Oh. Cikur tuh kencur. Cikur tuh kencur. Karena kalau seblak emang identiknya dengan kencur. Kencur. Jadi kalau Khasnya ya? iya, kalau nggak ada cikurnya mah bukan seblak itu. Sebelah. Itu dia. Oh. Wanginya mendominasi sekali Padahal cuma kencurnya. kerupuk doang loh sama Kerupuk. sambal, tapi dan ini kan yang viral banget ya sampai sekarang. Viral banget. Alhamdulillah. Tahu nggak sih seblak Mama Rafael sold out terus. Susah banget Alhamdulillah, Kiki. beneran. Makanya aku datang dari Garut dia buat masak di Iya, sini. benar. Spesial buat OTW. Datangkan otot Dari telur. Garut. Makanya langsung dari cobeknya langsung. Cobeknya langsung Karena pas. kan namanya seblak coet namanya. Coet. Coet. Coet itu bahasa Sundanya cobek. Cobek. Siapa yang cobekin, Cih? Kalau cobek mah dijahit tahu. Cobek. Tuh. Ada suka kencur nggak sih? Aku Suka. suka. ya. Kok orang Garut. Iya benar. Kalau lidah Sunda mah harus banget ya. Coba cium. Bumbunya itu. Kiki, bau anak kecil. Bau kencur. Kiki. Ih, nuhun. Aku Cari yang ada. ya, ate satu lagi. Katanya langsung dari sini Satu boleh. lagi. Panas. Ah. Masya Allah. Sebenarnya kalau bikin seblak mah aku salah kostum kayaknya. Ya. Yang ini kan buat manggung. Ini buat manggung nggak apa-apa lah ya. Nah, tuh. Iya, Sok, mangga. terima kasih. Mangga cobian, Ikuti pilih dia. penasaran ya. Aku tadi yang Coba ya. badag ya. Kita mencoba seblak buatan. Oke, kita Rafael, enjoyment Rafael. dulu ya. Enjoyment dari ini kemana dulu? Ke kita dulu ya. Boleh. Nah, coba. Pedesnya kayak komen netizen. Rasa panas-panasnya kayak isu yang sekarang ya. Sok mangga. Tuh. Rapel. Boneka cantik dari India. Khasnya dia tuh banget tuh. Enak. Tuh kan. Ini aku coba ya. Nih. Coba Bang Niki. Nice. Gimana bang? Sepedas perjuangan Ate meyakinkan abang-abangan stand up-nya. Tenang abang-abangku, jiwaku untuk kalian, abang-abangku. Kita ambil dulu ke situ yuk. Sambil duduk yuk ah. Lo kok jadi Seha-seha. Sehah-sehahan nih. Rafael yang nyediain minumnya? nggak apa-apa. Iya, Kak Rafael. Ya. Apa-apa kan dia saudara aku. Iya, kan aman ada aja. hubungan darah ke Kiki dari bapak kan. Bapak ya? Iya. Tapi ini ya, aku kasih tau ya Bang Ates sama Bang Diki ya. Iya. Kenapa Mamang Rafael tuh ibaratnya apa ya, intu banget sama seblaknya. Karena Ya. justru gimana ya kalau Tersenggol. karena kerupuk ini tuh yang menyelamatkan hidup Mamang Rafael dari keterpurukan. Benar. Sok ceritain gimana ceritanya tuh. Jadi waktu itu tuh sempet yang kayak stres banget gitu. Gimana caranya ya? Sedangkan kita hidup di Jakarta tuh nggak murah gitu Ya, segala macamnya juga kita perlu mengeluarkan duit yang lebih ekstra Ya. dibandingkan kalau di kampung di aku di Garut jauh banget gitu. Ya. Jadi saat itu tuh gimana ya apa yang bisa kerjain gitu. Akhirnya aku lihat teman-teman dari artis-artis yang lain juga jualan di sosmednya gitu. Survive ya. Iya, aduh aku jualan apa ya? Terus aku waktu itu nanya ke adekku karena memang sekeluarga kita suka masak gitu. Ya udah,
Lili sama adekku ini bisa nggak bikinnya, yang paling bisa aku dulu belum ada seblak ini. Ya. Dulu tuh bakso aci. Oh. Itu bikin sendiri. aci. Itu beneran dari pagi sampai pagi lagi tuh bener-bener yang kayak ngurusin bakso aci ya. Kayak Nguel-nguel, bikin bumbu sendiri, belanja ke pasar sendiri, terus packing, anterin juga ojek online, pesan sendiri, jadi kayak riweh sendiri. Iya. Kayak, aku tuh sampai kayak aduh gini banget ya. Iya. Sedangkan kita kan biasa kayak kerja juga syuting tetap masih enjoy gitu ketemu sama teman-teman gitu. Tapi pandemi kan nggak bisa ya. Pandemi nggak bisa, itu bener-bener sendiri. Dan ya udah ternyata nggak nutup juga dari jualan itu gitu. Kenapa waktu itu nggak bilang sama aku sih kalau butuh? Mulai nih. Nggak boleh ngeliat yang bening dikit ya nih. Ya kan tante bisa biayain. Tante biayain. Tapi pas waktu terpuruk itu saldo ATM terkecilnya berapa? Hampir habis loh, beneran. 0 perak. Hampir, tapi untungnya nggak sampai habis banget. Jadi kan gak tahu ya, kalau aku tuh punya tabungan yang memang uang boleh dipakai nih. Iya. Ada tabungan yang takut nanti ada apa-apa. Harga mati tuh dana darurat ya. Betul. Nah, ini yang tabungan darurat pun juga udah sampai kepake gitu. Makanya aku udah mikir kayak apa ya yang aku punya waktu itu kan punya mobil, punya apartemen. Aku udah mikir jeleknya tuh kayaknya aku harus jual apartemen. Dan aku harus pulang ke Garut gitu. Mau nggak mau, karena kan kita nggak tahu juga pandemi Sampai kapan waktu itu, betul. Makanya nyari-nyari kerja pun juga nggak bisa. Akhirnya ya udah mensiasatinya aku pulang dulu lah ke Garut sebelum jual apartemen. Oh, jadi karena sempat pulang dulu. Pulang dulu ke Garut. Karena kan kalau di Garut ada keluarga, makanya biaya hidup juga nggak semahal di sini. Iya. Jadi akhirnya memutuskan untuk pulang ke Garut pada saat itu. Nah dari situ berjalannya waktu, untung kan semakin membaik lah COVID-nya ya, semakin membaik. Terus kerjaan mulai datang tapi nggak sebanyak yang biasanya juga gitu. Jadi gimana caranya, ya udahlah, yang penting ada uang untuk bertahan hidup saat itu gitu. Dan dari situ juga banyak pengalaman spiritual yang aku alamin pada saat pandemi itu gitu. Makanya ketika kita benar-benar serahin semua kekhawatiran kita sama Tuhan tuh, ternyata kita jauh lebih dipelihara sama Tuhan. Makanya lahirlah si seblak ini berkah ini gitu. ya. Makanya waktu itu tuh aku sebenarnya udah hopeless juga nih. Kan satu-satunya senjata buat aku tuh pada saat itu mungkin di sosial media aku bisa bikin konten apa. Itu kan kalau misalnya endorsement apa masih tetap jalan kalau pandemi gitu kan. Tapi ternyata enggak juga gitu. Waktu itu tuh bayangin, followers tuh ada 1,7 juta ya. Tapi kalau misalnya posting yang nge-like paling cuma 500 gitu, kayak kan jadinya kita tuh kayak yang aduh kayak kurang apa ya bikin konten yang bagus-bagus, beli baju, malah biaya makin banyak keluar. Tapi konten juga nggak naik gitu. Nggak narik produk tetap ya. Akhirnya ya udahlah, aku kayak nyampah di sosial media. Sebenarnya ceritanya juga pokoknya memang udah Tuhan atur kayak gitulah. Aku tuh malam-malam tuh pas lagi di Garut, 2023 Lebaran di Garut tuh lapar malam-malam jam 12 tuh bilang ke adek aku, "Dek, tolong pesenin cemilan yang biasa kita pesan di warung online 24 jam." Ternyata sampai jam 1 nggak dibalas-balas gitu. Akhirnya adek aku bilang, udah bikin yang ada aja lah di dapur, katanya. Bikinlah gitu. seblak. Ya kerupuk ini cuma 10 biji gitu, Bu Kiki. Oh ya Allah. Terus aku bilang mau ngegoreng kerupuk jam segini mana kenyang. Enggak, nanti kita bikin seblak. Bikin seblak. Terus akhirnya ngulek beneran. Dia lagi ngapain? Lagi ngulek dulu bumbunya, bentar atau aku videoin dulu. Kayak gitu, videoin udah jadi, di review lah. Itu juga beres review, makan, edit sedikit, nggak mikirin jam postingnya. Jam 2 aku posting. Upload aja gitu. Aku posting aja karena kan lagi nyampah gitu kan. Posting, tiba-tiba bangun tidur tuh yang lihat udah 800.000. Oh, FYP. Iya. Makanya pas gitu kayak kaget banget ya. Wih, cuman gara-gara seblak ini. Ternyata besok-besoknya tuh banyak yang nge-tag, ngerikuk si seblak ini. Aduh, ngiler lihat Karavel bikin seblak ini. Dan banyak banget itu yang ngerikuk. Dari situlah akhirnya ternyata kerjaan berdatangan lagi. Jadi konsistennya balik ke seblak. Gitu. Iya teman-teman. Wow. Ada pernah dengar kan, dalam cobaan selalu ada hikmah. Benar. Nah hikmahnya ini dari si seblak ini nih, datang dari kegabutan malam-malam bikin seblak, ternyata viral, diterima banyak orang. Akhirnya dia kalau bikin seblak sambil nyanyi tuh. Nyanyi apa teh? Kenapa mulutku cenut-cenutnya. Bahkan sekarang viewersnya udah 33 juta yang lihat videonya.
ternyata banyak yang terselamatkan juga selain aku loh. Tukang kerupuknya sampai sold out. Iya benar, itu salah satunya yang bikin aku terharu tuh. Ada satu tukang kerupuk, dia kayak usaha kerupuk rumahan. Dia punya satu mesin untuk bikin kerupuk yang kayak gini. Dia bilang, Kak Rafael, terima kasih banyak katanya. Aku tuh udah sempat mau jual si mesin bikin kerupuk ini. Tapi semenjak sekarang Kak Rafael bikin seblak ini, aku beli 2 mesin lagi. Masya Allah. Yang benar-benar bikin kayak aku terharu dan memang bangganya dengan si seblak ini tuh ternyata bukan memberkati aku aja, memberkati banyak orang. Tukang cabe, juga kadang kan laku, tukang kencur. Bahkan waktu itu kan pandemi itu banyak yang bingung mau bisnis apa, usaha apa. Ternyata banyak yang akhirnya bisnis seblak. Pakai seblak aku dia sempat izin gitu ya. Iya. Mamang boleh nggak pakai nama menunya seblak Rafael? Silahkan. Masya Allah. Dia orangnya baik ya. Iya. Biasanya kan kalau Epi kan itu Epi gue enak aja. Iya, haki Iya, silahkan aku bilang. Tapi itu yang bikin rezekinya dia malah tambah banyak. Bermulai dari yang lembek-lembek ini sampai dia punya yang keras-keras. Apa itu? Rumah. Rumahnya sampai lantai 3 katanya. Tadi 3 lantai keramik doang itu. Iya, cuma ada 3 ubin. Tingkat dong maksudnya. Jujur, rumah itu memang betul-betul hasil dari jualan seblak ini. Benar. Masya Allah. Masuk pedes nggak? Bukan jualan seblak, jadi dari seblak viral itu kan banyak kerjaan yang masuk juga gitu. Dan lucunya tuh pas lagi seblak ini viral, kalau aku diundang off air tuh sekarang kebanyakan nggak nyanyi, jadinya masak. Halo ibu itu semua Indonesia, beliau ini masih seorang entertainer ya, sampai penyanyi dan karyanya tuh jangan suruh masak mulu apa. Sampai kadang-kadang aku bilang ya sama manajer aku, boleh nggak dibonusin aku nyanyi 1 lagu? Bonus, minta bonus. Biar orang nggak lupa. Biar orang iya bener. Tolong tetap dikenal dengan Rafael yang smash, bukan Rafael yang seblak ya. Punten, omset dari penjualan seblak ini karena kan sempat 10 menit laku 2.000 pieces. Itu punten itu sebulan tuh omset dapat berapa biasanya? Aduh, kalau omset kan kalau yang namanya jualan mah naik turun ya. Pokoknya mah omsetnya cukup lah untuk puluhan, ratusan. Kalau Jawanya ratusan. Inspirasi. Inspirasi kita buat bisa semuanya. jual seblak gitu. Iya. Oke, kalau nggak mau jawab orang pajak kan jangan nonton dulu ya.